Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat panggilan Islami Channel di mana saja berada, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudara di mana saja berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya masih memberikan satu video tausiah. Pada kali ini bersama Kiai Haji Akil Sirot, yang mana beliau akan menyampaikan tausiahnya pada beberapa hal yang sangat penting ya dalam kehidupan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjaga tauhid, menjaga akidah dan tauhid kita. Dan untuk itu ini sangat penting sekali dan perlu ikuti dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam Islam yang kadang-kadang merusak akidah kita, merusak ketakwaan dan keimanan kita, dan mengganggu stabilitas keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu, pada kesempatan ini Kiai Haji Akil Sirot akan menyampaikan hal-hal yang memperkuat akidah, memperkuat tauhid kita, memperkuat iman dan takwa kita, tentunya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Sahabat dan saudara-saudaraku, sekali lagi mari kita ikuti dan kita simak baik-baik tausiah bersama Kiai Haji Akil Sirot ini. Sekali lagi ini sangat penting dan dalam kehidupan kita. Baik sahabat dan saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan atau kita menyimak tausiah ini, jangan lupa di like dan di subscribe, juga di komen. Bagi yang sudah subscribe, tentunya saya doakan mudah-mudahan Allah beri segala kemudahan, Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, dan Allah beri umur panjang yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari saudara-saudara, kita simak tausiah bersama Kiai Haji Akil Sirot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Al-Mukarram Akhil Azizil Karim Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua Wilayah NU Jawa Timur, Sahibul Ma'had Sabil Rasyad, wa indu talamid kam aktar min alaf talib, santrinya. Wa lahu furu' sita, pesantren, ada cabang 6 cabang yang tinggal di Malang. Belum 1 tahun nggih, belum 1 tahun. Jadi ketua wilayah daerah nggih. 4 bulan. Baru 4 bulan. Jadi ketua NU Jawa Timur. Insyaallah. Atalallahu baqa'ah wa azzahu bi khairin wa barakah.
Siapa tahu kapan-kapan jadi ketua umum PBNU ini. Melihat dari sisi keilmuan dan keberanian dan keikhlasan. Ketua PB itu 1 harus pinter, 2 harus berani nekat, modal nekat. 3 harus ikhlas. Caranya ikhlas pripun, caranya ya ada rezeki yang diterima, nggak ada dicari gitu. Sedikit ya jazakumullah, jazaan kurang kathiro kalau sedikit. Kalau banyak jazakumullah khairan. Kalau amplopnya tipis jazakumullah kurang kathiro. Ketua LDNU Kiai Haji Agus Salim, juga sahibul ma'ad ar-risalah wa sahibut tariqah sufiyah syadziliyah. Tariqah syadziliyah beliau ini sama dengan saya lah kira-kira. Dan rekan-rekan dari LDNU Kiai Misbahul Munir, Kiai Abdul Halim ya sebenarnya, Abdul Halim dan lain-lain, ada Syamsul Ma'arif ya, ada banyak sekali. Dari tamu kita dari kepolisian dan dari para pejabat. Sadati wa sayyidati, malam ini kita istighotsah. Istighotsah itu artinya memohon sesuatu pertolongan dari Allah dengan rame-rame terbuka jamaah, namanya istighotsah. Memohon permohonan yang kita mohon pertolongan dengan cepat, istighotsah. Kalau tidak dengan cepat, biasa-biasa saja, namanya isti'anah. Apa namanya? Bukan nama perempuan, bukan. Kalau minta kepada Allah sendirian, malam-malam, namanya munajah. Semuanya itu namanya doa. Apa namanya? Permintaan dari bawah ke atas. Dari makhluk kepada Allah, namanya doa. Tapi kalau dari atas ke bawah, namanya perintah. Ambilkan pulpen, ambilkan minum, itu perintah. Tapi kalau dari bawah ke atas, ya Allah, beri rezeki kepada saya, beri panjang umur, beri kesehatan, itu perintah apa? Doa namanya itu. Doa. Bahasanya sama bahasanya. Perintah-perintah juga bahasanya. Tapi jangan bilang Allah saya perintahkan, jangan begitu, jangan. Allah saya perintah, jangan. Saya memohon kepada Allah agar Allah memberi panjang umur, sehat walafiat, namanya doa. Tapi kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Kalau dari sepantar itu Kiai Marzuki dengan saya lah kira-kira sepantar, namanya iltimas. Apa namanya? Ya sama, mohon tolong dong ambilkan minum. Tapi saya dengan Kiai Marzuki sepantar kan selevel. Nah, itu namanya iltimas, bukan perintah, bukan doa. Ada lagi yang namanya bacaan tertentu, bilangannya tertentu, waktunya tertentu, ijazah tertentu dari syekh, dari kiai, namanya aurat. Apa? Kenapa dikatakan aurat? Aurat itu jamak, mufradnya wird. Yang kita minta itu kejutan. Wird itu apa namanya? Apa? Kejutan. Jadi saya baca sekian, puasa sekian hari, bacanya ini tertentu, dan yang lain-lain, bilangannya sekian, puasa sekian hari, bacanya jam sekian, supaya si cantik itu kena dapat dari istri saya. Jadi kejutan bukan? Kejutan bukan? Nah itu namanya kejutan. Warid, bahasa Arabnya warid, kejutan. Semuanya itu, baik warid, wirid, maupun doa, maupun semuanya itu dinamakan zikir. Apa namanya? Zikir. Sesuatu yang menjadikan kita kembali kepada Allah, baik qauliyah, qaulan, au fi'lan, au khuluqan. Zikir itu baik itu dengan ucapan, perilaku, tindakan, atau sikap, atau akhlak. Kalau kita persembahkan demi lillahi ta'ala, namanya zikir. Ya zikir bukan hanya baca la ilaha illallah, bukan. Allah ya iya.
Oleh karena itu zikir lebih umum. Dalam zikir ada doa, dalam doa ada wirid. Kalau cari kejutan ya wirid namanya. Nah malam ini kita istighothah, yang kita mohonkan cuma satu. Ya Allah, kami mohon bangsa Indonesia ini semuanya diberi rahmat, aman, tetap bersatu utuh, tidak pecah karena sebab pilpres, tidak pecah karena sebab pileg ya, pilihan umum, apalagi wabil khususil khusus warga Nahdlatul tidak boleh pecah, tidak boleh pisah-pisah, wajib jadi satu, wajib jadi selama NU bersatu, insya Allah urusan negara berarti 65% selesai itu, 65%. Tinggal 35% lagi. Maka segala sesuatu kalau dimulai dari NU beres tuh. Dulu pernah pemerintah mengagendakan, memprogramkan keluarga berencana, alot, gak diterima oleh masyarakat, sulit. Munas memutuskan bahwa ya tanzimun nasl, ngatur anak itu boleh-boleh saja dengan niat supaya menjaga kesehatan. 2, lil maslahah pendidikan anak. 3, boleh juga untuk merawat kecantikan istri, boleh itu. Jadi anak itu jangan banyak-banyak supaya istri tidak gembrot. Boleh. Yang tidak boleh takut, karena takut ngasih makan, takut melarat. Kalau anaknya banyak takut melarat, ini yang nggak boleh, ini yang nggak boleh. Tapi khosyat imlaq, khosyatul faqr, nggak boleh. Tapi kalau keluarga berencana, 1, untuk kesehatan, 2, kemaslahatan keluarga, 3, menjaga supaya istri tetap seksi. Boleh. Nah baru setelah Munas Ulama memutuskan itu, program keluarga berencana jalan. Ketika pemerintah menggalakkan perbankan, ada BPR, ada bank-bank swasta, kiai-kiai masih nolak, masyarakat Islam masih ragu-ragu. Ini bunga bank ini halal apa haram? Masih banyak mengatakan haram. Begitu muktamar NU di Krapyak, para kiai memutuskan bahwa bunga bank itu jatuhnya syubhat. Halal banget ya tidak, haram banget ya tidak, jatuhnya halal. Bunga bank itu haram banget tidak, bukan mencuri, nggak ada yang dirugikan. Halal banget tidak, di situ ada sedikit ada manipulasi, ada ketidaktransparan, ada ditutupin, ada ketidakjelasan, maka ada haram. Tapi haram banget ya tidak, halal banget ya tidak, jatuhnya halal. Jadi yang punya uangnya sedikit disimpan di bawah bantal saja. Paling-paling 200.000 punya uang, taruhnya di bawah bantal lah. Tapi kalau punya uangnya 2 miliar, ya masa taruh di rumah, nanti ada maling, ada kebakaran, taruh di bank. Nanti bunganya diambil untuk sedekah, karena bunga itu termasuk yang syubhat tadi. Baru setelah ada keputusan seperti itu, jalan agenda program perbankan itu. Walhasil kalau dimulai dari Nahdlatul Ulama, insya Allah akan mudah tersebar sebagai agenda nasional. Ketika dulu orang pertama kali mengusulkan dibubarkannya PKI juga NU, Jamaluddin Malik, ya, Jamaluddin Malik. Kemudian mengangkat Pak Harto jadi presiden sementara juga dari NU waktu itu. Tanpa NU belum tentu ada Orde Baru. Tanpa NU belum tentu lahir Orde Baru. Tenang Ibu. Peran NU lah yang sangat besar melahirkan Orde Baru, walaupun setelah berdiri Orde Baru NU disuruh sedekap, disuruh takbiratul ihram, diam aja, nggak usah ikut-ikut. Inilah sejarah ini harus kita renungkan betapa besar andil dan kontribusi Nahdlatul Ulama. Bukan saya, tapi para pendiri NU min auliyaillah wa hibbaillah,
kekasih Allah semuanya, Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Maksum, Mbah Abdul Halim, Mbah Siddiq, semua itu kekasih Tuhan semua itu. Min auliyaillah. Maka kita ini meneruskan warisan dari para waliul. Walaupun kita potongannya nggak ada yang wali, potongan. Nah, sekali lagi mudah-mudahan barang siapa yang khianat, melakukan sesuatu yang merugikan bangsa, membuat pecah belah masyarakat, kesatuan persatuan Indonesia terganggu, maka orang itu berkhianat terhadap dirinya, berkhianat terhadap NU. Kalau orang NU itu berkhianat terhadap negara, tanah airnya, dan berkhianat kepada Allah Ta'ala. Masa tega-teganya sih berbuat sesuatu yang Indonesia nanti akan berantakan. Kok tega banget sih? Anda berbuat sesuatu, apa hoax, apa adu domba, apa fitnah, apa hate speech, yang mengakibatkan Indonesia ini bubar atau perang saudara. Kok tega banget sih? Negara dibangun dengan darah, bukan hadiah, bukan. Dengan darah, dengan nyawa. Kiai Zain Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya di Ancol. Itu kiai itu oleh Jepang. Kiai Hamid Rusdi dari Malang diberondong oleh Jepang. Sampai sekarang menjadi nama jalan di Malang. Nama jalan ada Jalan Hamid Rusdi. Ada lagi dari Lumajang Kiai Ilyas, Kapten Kiai Ilyas, Kapten pangkatnya, dibunuh oleh Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara di Mojokerto 1 bulan. Keluar dari penjara tangan kanannya nggak bisa bergerak, ditemani oleh santri dari Cirebon. Dari Cirebon, bukan dari Jawa Timur. Yang namanya Kang Solihin namanya. Namanya Kang Solihin. Ya Kiai Solihin dari Babakan Ciwaringin. Yaitu waktu itu nemani Kiai Hasyim sama-sama di penjara karena Mbah Hashim menolak sujud ke timur, menolak hormat ke arah timur. Apa namanya bahasa Jepang itu? Nah, itu menolak itu. Terus sampai digebukin di penjara, ditemani oleh santri dari yang keras santri dari namanya Kiai Solihin atau Kang Solihin. Dah. Terus mana? Saudara-saudara sekalian, setiap kita ini manusia mempunyai an-nafsu atau nafas. Apa punya apa? Ego. Setiap ego punya interest, punya kepentingan. Bahasa Arabnya hawa, maka disebut hawa nafsu. Semua sama. Hawa nafsu kita ada 2. 1 nafsu ghadabiyah, 2 nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah apa isinya? Contohnya, saya harus jadi ketua umum PBNU. Nafsu ghadabiyah itu, saya harus jadi presiden, saya harus jadi wakil presiden, saya harus jadi DPR, saya harus jadi bupati, saya harus jadi gubernur. Itu namanya nafsu ghadabiyah. Berangkatnya dari nafsu ghadabiyah. Akan tetapi kalau tujuan itu niatnya baik, caranya baik, gak nyakiti orang, gak ngerugikan orang lain, gak nyinggung orang, gak, tujuannya baik, ibtigha amardhatillah, terus saya jadi ketua PBNU, niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, maka nafsu ghadabiyah menjadi himmah. Apa? Yang keras apa? Dari mana datangnya? Dari khawatir. Apa khawatir tuh? Intuisi. Melintas keinginan, muyul, mail menjadi iradah, jadi kehendak, iradah menjadi himmah. Himmah menjadi niat, maka tercapailah tujuan itu. Namanya himmah. Ini semua cita-cita kalau tidak dikerjakan dengan himmah yang besar, gagal. Jangan dikira Rasulullah SAW orang yang paling besar himmahnya. Para khulafaur rasyidun, para sahabat, orang yang besar-besar himmahnya. Aulia Tis'ah, para wali 9, kalau nggak punya himmah besar, gagal mengislamkan masyarakat Nusantara ini. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai pendiri NU, orang-orang himmahnya besar.
Nah, kelihatan kalau saya ini kelihatannya himmahnya kecil-kecil. Penakut, minder lah. Gak bisa diandalkan. Ini bisanya NU sampai berdiri sampai segini karena himmahnya Hasyim Asy'ari, himmahnya Kiai Wahab, himmahnya Kiai Bisri, himmahnya Kiai-Kiai yang lain. Tanpa himmah nggak akan lahir Nahdlatul Ulama segini besar. Tanpa himmah belum tentu merdeka Indonesia ini. Tanpa himmah belum tentu Islam semua di Nusantara ini, yaitu himmahnya Wali Songo. Oleh karena itu kita harus menjadikan nafsu ghadabiyah kita menjadi himmah. Ini kuliah tenan loh ya. Ini S3 apa ya? S2 apa kuliah ini? Dikira ngaji gombal apa? Yang kedua, nafsu syahwatiyah apa? Saya harus banyak uangnya. Saya harus banyak mobilnya. Saya harus banyak perusahaannya. Saya harus banyak rumahnya. Saya harus banyak kebun dan ladangnya. Saya harus banyak sawahnya. Saya harus banyak. Itu Masya Allah. Udah isi fasih, udah istri terfasih. Itu namanya apa? Nafsu syahwat. Nafsu yang ingin apa? Hasrat, ingin melampiaskan, mencapai hasratnya, kenikmatan, makan enak, berpakaian bagus, istri cantik, rumah bagus, namanya syahwatiyah. Bukan hanya syahwat itu libido, bukan. Di samping libido juga namanya syahwat semua, makan enak, pakaian bagus. Tapi kalau ente mencapai nafsu syahwatiyah tadi, kayak misalkan dengan niat yang bagus, cara yang benar, tujuan yang bagus, maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, tapi namanya azimah. Apa namanya? Jangan dikira sahabat melarat belakang, enggak. Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Utsman kaya, Abdullah bin Auf kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Yang miskin itu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu miskin, itu pas-pasan lah. Tapi Sayyidina Abu Bakar kaya, harta untuk berjuang. Sayyidina Utsman kaya, Abdullah bin Auf menguasai pasar, Sa'ad bin Abi Waqqas kebunnya, ternaknya banyak untuk perjuangan. Ya Allah, Kiai Wahab itu kaya, pedagang. Kiai Hasyim itu sawahnya luas, santrinya dikasih makan gratis oleh Mbah Hasyim itu. Gak kayak sekarang, gak kayak sekarang, malah numpang makan sama santrinya. Gak, bukan Kiai Agus, bukan Kiai Agus, Kiai yang lain. Kalau Kiai Hasyim tuh, Kiai Hasyimnya yang ngasih makan santrinya. Nah, artinya apa? Kekayaan yang didapati dengan niat yang baik, cara yang baik, tujuannya juga baik, namanya azimah. Kita harus punya azimah yang besar. Jangan jadi orang miskin. Jangan jadi, kalau untuk pribadi sih boleh. Sudah, saya cukup sekian lah. Seperti saya ini cukup, alhamdulillah. Udahlah, mobil udah Mercy ya sudah, alhamdulillah. Uangnya ada, udah. Tapi kalau untuk NU nggak boleh. Sudah cukuplah sekian, nggak boleh. Nggak boleh. Lah NU sekian aja cukuplah. Enggak. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat NU harus terus semakin maju, semakin besar, semakin kuat, semakin kaya, semakin. Begitu pula Indonesia. Untuk pribadi, alhamdulillah, saya sekian saja cukup, dah cukup. Tapi negara Indonesia nggak boleh berhenti, harus semakin kaya, semakin kuat negara Indonesia ini. Gitu loh, paham betul? Namanya apa? Dan jangan minder. Sebesar apapun problem, tantangan, kesulitan kita, kalau kita berjiwa besar, azimah besar, menjadi kecil. Coba sampean naik gunung, gunung apa misalnya, gunung Ciremai misalkan, naik gunung. Kalau sudah di atas, ternyata gunung Ciremai di bawah kaki saya. Kok ketawa? Ya enggak, betul enggak? Sampai naik gunung, sudah sampai di atas, ternyata gunung Slamet, gunung Semeru, gunung Merapi di bawah kaki saya ini. Berarti segala rintangan, segala problem, kalau kita mampu mengatasi menjadi kecil. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis sohiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kita ini tergantung azimahnya. Kalau azimahnya besar maka segala sesuatu akan tercapai. Bagi orang yang kerdil, kayak sampean potongannya ini, baru ada problem sedikit udah takut.
fatakburu fi ainis sohiri sigaruha. Problem kecil, masalah kecil sudah mundur sudah nggak berani sudah. Haha, kecil. Alah. Stunting apa stunting apa? Stunting apa? Ceret apa bahasa ini apa? Cemet. Alah. Problem dibentak dikit aja mundur, takut. Takut enggak? Penakut ya? Takut enggak? Alah. Sama HTI? Sama Wahabi? FPI? Jangan, itu sama-sama saudara kita, jangan. Nanti enggak di sini, nanti di sana takut nanti. Di sini enggak, di sana takut nanti. Malam ini bilang enggak, besok takut nanti. Takut berani selamanya, malam ini aja yang beraninya ini. Ila yang kiamat. Ini namanya watas gharu fi ainil azimil adzaimu. Tapi bagi orang yang besar, jiwanya besar, semua problem kecil. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah kata Rasulullah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, untuk saya mundur dari dakwah ini, saya tidak akan mundur sampai saya mati. Itu Rasulullah seperti itu. Itu namanya azimahnya besar, himmahnya juga besar. Maka sampean satu harus menang, dua harus kaya. Ayo, satu harus, dua harus. Dikira kalah enak apa? Orang kalah nggak enak loh. Orang kalah tuh nggak enak. Masih enak orang miskin dengan orang kaya enak mana? Enak kaya, asal carinya yang benar, caranya yang benar, tujuannya juga yang benar. Paham Uten? Maaf, kadang-kadang banyak orang tua yang salah. Ya maklum orang tua. Tidak usah kaya asal berkah. Salah itu. Salah. Yang benar kaya dan berkah. Yang benar tidak usah pinter asal benar. Nggak usah dokter, nggak usah lah. Nggak usah lama-lama belajar, yang penting benar. Salah itu. Yang tepat pinter dan benar. Apa? Masya Allah. Ini potongannya enggak, ini potongannya nih. Apa? Pilpres kalah nggak apa-apa, pokok Indonesia aman. Itu harus menang tadi. Iya. Menang ya aman. Aman, iya. Yang menang ya aman katanya. Gitu ya. Nah, mari kita kader NU ini harus punya kepribadian, punya martabat, punya harga diri, punya gengsi. Harus mampu mengatakan saya siapa, mampu berdialog, mampu menawarkan sesuatu, mampu tawar-menawar, mampu mewarnai orang lain, bila perlu mempengaruhi orang lain. Gitu loh. Di tengah menjadi pemain, bukan di pinggir menjadi penonton. Alah, saya penonton toh, nonton. Jadi apa? Pemain, bukan jadi penonton. Mari kita warga Indonesia siap menerima estafet apapun yang akan terjadi di segala bidang, dinian, hadarian, thaqafian, ilmian, iktisadian, ijtimaian, siasian. Mari kita rebut semua peran itu, agama, budaya, peradaban, pendidikan, ekonomi, dan politik. Paham nggak? Jadi asal niatnya benar, caranya benar, tujuannya baik, maka nafsu ghadabiyah menjadi himmah, nafsu syahwatiyah menjadi azimah. Jadi kalau tukang kawin azimahnya banyak berarti ya? Azimah lagi. Kalau kawinnya sekali nggak apa-apa. Kalau kawin terus berarti azimahnya banyak ya azimahnya ya. Azaim kalau gitu. Hadirin saya hormati. Nah, semuanya itu harus didasari oleh ilmu pengetahuan. Semuanya harus didasari dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan ikut campur hal-hal yang kamu nggak ngerti. Wala taqfu ma laisa bihi. Nah, artinya ayatnya mendorong kita agar profesional. Agar apa?
saya nggak paham mesin, sampean punya sepeda motor mesinnya rusak bawa ke saya, tambah rusak nanti. Punya komputer rusak dibawa ke saya, tambah rusak, saya bongkar nggak bisa masang nanti malah. Tapi kalau masalah agama ya cobalah, kalau masalah agama datang ke saya insya Allah, ya kalau nggak bisa saya tanya pada yang lebih pintar lagi. Begitu pula saya, mobil saya rusak, saya bawa ke bengkel. Sepeda motor saya bawa ke bengkel. Apa yang saya nggak ngerti, saya tanya pada yang ngerti. Itu namanya wala takfu ma laisa laka bihi. Nah, yang nggak ngerti agama, yang nggak pernah pesantren, yang pesan kilat cuma 2 minggu, jangan bicara agama. Nanti salah semua nanti. Salah semua nanti. Tahlil bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur musyrik. Nih Kiai Marzuki bawa kitab banyak sekali nih. Isinya dalil-dalil sahih Bukhari. Bagaimana mendoakan orang sampai 3 hari, 7 hari. Bagaimana sodakoh untuk orang tua yang sudah meninggal. Ada semua dalilnya ini. Bagaimana hukumnya apa tadi? Apalagi kemarin tadi? Selamatan ketika mayat sudah. Selamatan mayat dari kubur kita selamatan. Ada semua dalilnya nih. Dari Sahih Bukhari, sahih semua nih. Bagaimana setelah sholat tangan kita mencium, dirapkan ke muka dicium. Bagaimana doa-doa kunut, doa ya Allah ada semua dalilnya dari Sahih Bukhari ini. Lah sampeyan 2 minggu sekolah ya Allah. Pesannya kilat. Sudah 2 minggu gurunya sering sakit ya. Ya Allah. Kuliahnya di SAG, perguruan tinggi Islam swasta, kuliahnya 2 hari seminggu Jumat dan Sabtu, gurunya sering sakit, kamunya sering bolos. Langsung fatwa bid'ah, musyrik, haram, gak ada dalilnya itu. Zaman Nabi gak ada itu, zaman Nabi Muhammad gak ada. Ya Allah, ente tuh jahil. Ente tuh bodoh. Jangan fatwa, jangan. Dah kalau ceramah yang umum saja, ayo sholat yo, ayo sedekah yo, gitu aja ceramahnya lah, jangan jawab pertanyaan. Jangan yang sulit-sulit, jangan. Ya gampang-gampang aja lah. Ayo sholat yo, 5 waktu, gitu aja. Ayo kita bertakwa pada Allah supaya masuk surga, itu aja dah. Gak usah jelimet-jelimet hukum fatwa, salah semua nanti. Gitu ya. Seperti saya atau Kiai Marzuki nggak akan berani dandani memperbaiki mesin. Nanti salah nanti. Nggak akan berani saya dipasrai. Nih Bank Mandiri saya serahkan ke ente ya, ente jadi dirutnya. Enggak. Nanti Bank Mandiri yang sudah hebat aja ambruk malah kalau saya dirutnya. Tak korupsi semua nanti malah. Jadi kalau nggak ngerti agama, jangan coba-coba bicara agama. Dah. Yang terakhir, kalau sudah berilmu harus punya hikmah. Ilmu saja belum cukup. Ilmu saja belum cukup. Kalau ilmu saja dokter banyak, orang pintar banyak. Tapi harus punya hikmah, punya wisdom. Punya apa ya? Wisdom itu apa ya? Punya direct illumination. Apa itu illumination? Direct illumination. Yaitu apa? Iluminasi yang langsung dari Allah. Ilmu laduni boleh, ilham boleh, kasyaf boleh. Contoh, cepet contoh biar cepet contoh ya. Nah, Sayyidina Umar lagi khutbah di Madinah, khutbah Jumat di Madinah. Bisa melihat pasukan Islam di Asia Tengah dibawa oleh Sariyah, dibawa pimpinan Sariyah mau terjebak oleh musuh. Dari Madinah, dari atas mimbar, Sayyidina Umar memberikan komando. Al-Jabal ya Sariyatul Islam. Berlindung ke gunung, awas tuh ada musuh. Yang heran di sana juga dengar. Yang bingung jamaah Jumat, iki opo sih? Lagi khutbah kok. Ya Al-Jabal iki opo sih? Namanya orang punya head. Nah, ini singkat saja. Satu lagi, Gus Dur. Nah, Gus Dur waktu masih dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, di kamar pojok rumah yang sempit itu, rumah yang dulu sempit kan. Saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu itu sekarang ketua Golkar Jawa Tengah, dulu pengusaha ya. Satu lagi Cakrawardaya, Menteri Koperasi. Gus Dur lagi tiduran gitu, kita ngobrol pelan-pelan. Tiba-tiba duduk, mengko aku jadi presiden. Kita orang 5 kaget, ini Gus Dur konslet ini udah konslet.
Ini gue sudah nggak waras ini konsep ini. Mengko aku jadi presiden. Masih Pak Harto itu sudah ngomong kayak gitu. Waras nggak? Gus Dur waras nggak kira-kira ini? Itu namanya orang punya wisdom. Nah, yang begini-begini tidak ada di buku, tidak ada di sekolah, nggak ada di kuliah, nggak ada. Adanya para ulama, para ulia yang punya seperti ini. Suatu ketika setelah pensiun jadi presiden, setelah nggak jadi presiden, pagi-pagi jalan-jalan, jogging, mampir ke rumah, minta minum, malah saya ditemani Ulil Absor yang sekarang sekretaris PB tuh, yang kecil tuh. Tidur, AC buka, di kursi ngorok lah, dengkur, 20 menit ada, saya diem aja. Bangun apa ngomongnya? Mengko sampean nek wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Nanti sampai kalau usia 56 jadi ketua umum PBNU. Betul Pak, betul Mas. Saya di Makassar, usia saya 56 tahun. Itu namanya mudah-mudahan kita semua min ahli hikmah. Walah, sembuhlah doa-doa banget. Walah jauh banget ahli hikmah, jauh banget. Ini Kiai Agus nih sering sowan ke orang-orang yang ashabul hikmah. Bukan Kiai Agusnya bukan. Kiai Agusnya sering sowan ke sering mertamu pada kiai-kiai yang ahlul hikmah, yang qulubuhum mukhbitah litukhbita qulubu fatukhbita lahu qulubuhum. Hatinya bersih, hatinya khusyuk. Bukan berarti bukan berarti dia nabi, bukan berarti dia ngaku rasul, bukan wahyu, bukan, tapi ilham, kasyaf, ilmu laduni, atau dalam bahasa Inggris tadi dikatakan direct illumination. Masih ada sampai sekarang, masih ada. Contoh lagi, Sayyidina Utsman ya, ada orang sahabat lewat, ada sahabat, lupa Anas bin Malik apa siapa? Lupa namanya nih. Lihat perempuan cantik, kemudian ada syaut sir gitu, ketemu Sayyidina Utsman. Saya lihat di muka kamu ada tanda-tanda zina, nangis dia. Apa masih ada wahyu? Sampai gitu, sampai sahabat tanya sama Sayyidina Utsman, apa masih ada wahyu setelah Rasulullah? Enggak ada wahyu, tapi itu adalah tahdits, bisikan dari atas. Saya mendapat bisikan, ente tadi lihat perempuan ada sir gitu ya. Nah, itu. Sampai dia bilang, sampai tanya, apa ada wahyu? Ente bisa nuduh saya gitu? Enggak ada wahyu, ternyata ada tahdits. Rasulullah pernah mengatakan, pernah bersabda, seandainya umat saya yang mendapatkan tahdits, maka Umar bin Khattab, orang yang muhaddats, orang yang selalu mendapatkan illumination, direct illumination tadi. Hadirin yang saya hormati. Satu lagi, contoh, satu lagi. Pamungkas ini. Raja Brawijaya V, Raja Majapahit. Agamanya punya istri 600 istrinya. Gak apa-apa, kalau Pak Agus gak kuat. Bisa patah pinggangnya nanti. Salah satu istrinya muslimah Cina, namanya Subanci atau Dewi Retno, orang Jawa panggilnya. Ayo saya tanya, laki-lakinya Hindu, perempuannya muslimah, sah apa tidak? Enggak sah. Kalau laki-lakinya muslim, nah istrinya non muslim nggak apa-apa. Ini laki-lakinya non muslim, perempuannya muslim, nggak sah. Berarti kalau punya anak nggak sah dong. Tapi ada by design, by big design, ada rencana Allah yang paling besar. Apa? Punya anak laki-laki, namanya Jinbun. Siapa namanya? Nakal, anak laki nakal nih. Diusir dari istana oleh teman-teman, oleh saudara-saudara, diusir dari istana. Keluar dari istana Majapahit di Mojokerto itu, jalan ke timur 40 km masuk Ampel Denta, Surabaya. Jumpa dengan Syekh Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarqandi, yaitu Sunan masuk Islam si Jinbun, diganti namanya Abdul Fattah. Dah 5 tahun belajar Islam, hafal Quran sudah. Permisi guru, saya anak raja harus jadi raja. Saya anak penguasa harus jadi penguasa. Ya sudah, saya doakan, saya restui, sana berangkat. Berdirilah, nih ringkas cerita ini. Ringkas cerita ini, kalau mau rinci 2 tahun saya cerita begini ya Allah. Dikira modalnya sedikit apa? Baca sejarah berapa jilid ini?
Dikira modal sedikit, Masya Allah. Ini kalau nggak di PBNU nggak saya keluarkan ya, aduh ya Allah. Ringkat cerita, tidak lama berdirilah awwalu mamlakah Islamiyah fi jazirati Jawa. Kerajaan Islam yang pertama di Jawa itu Mamlakah Demak bin, rajanya siapa? Abdul Fattah alias putranya Brawijaya V. Bapaknya kaget, anak ujuk-ujuk yang minggat tadi jadi raja Islam. WA ke anak yang satunya, Prabu Sriwijaya di Palembang. Palembang dulu namanya Kukang. Kukang itu bahasa Cina, mananya artinya pelabuhan besar. Kukang itu, sekarang Palembang itu. Nah, sana anaknya satunya lagi. Jinbun saiki jadi raja Islam, bagaimana pendapat kamu? WA-nya direply, dijawab, ayahanda yang saya hormati, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadillah tapi Fatahillah. Kaget papanya. Di samping itu lama-lama orang Jawa, rakyat Majapahit ikut Demak. Karena kalau ikut Demak dipanggil santri. Kalau ikut Demak, santri artinya orangnya budi pekerti baik, gak pernah bohong, gak pernah sulaya janji, tepat, omongannya santun, kelakuannya lempeng, gak ngamuan itu santri. Aduh, sholatnya khusyuk, kelakuannya lempeng, santri dulu tapi. Kalau santri sekarang santri proposal. Akhirnya rakyat Majapahit ikut Demak. Ingin dipanggil ada lagi rahasia lagi. Agama Hindu itu menggunakan kasta. Jadi manusia itu berkasta-kasta. Brahma, Satria, Sudra, Varya, Waisa. Nah, lapal ingsun itu apa? Aku ya. Itu hanya boleh dipakai oleh Brahma dan Satria. Ingsun, raja. Kalau orang kecil kayak ente ini, kaulo alit, budak kecil. Salaman nggak boleh salaman, dengkul yang dicium. Bukan tangan, iya. Sampai sekarang Raja Jogja tuh kalau rakyatnya menghadap cium dengkul, bukan cium tangan. Bukan level cium tangan tuh, dengkul yang cium. Nah, tidak boleh menggunakan kata ingsun. Orang kecil kayak ente menggunakan kata ingsun, tangkap dan ramil ente. Tidak boleh. Datang wali songo ulama. Nawaitul wudu'a, niat sopo? Na usolli fardhu dzuhri, niat salat sapa? Nawaitu shoma ghadin, niat sapa? Itu kata orang Jawa. Seumur umur boleh ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa ngomong ingsun. Akhirnya orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam karena ingin menggunakan lapal. Akhirnya Brawijaya V sendirian, ditinggal rakyatnya lah, masuk Islam. Dengan masuk Islam Brawijaya V, tamatlah, selesailah, bubarlah kerajaan Majapahit yang pernah gagah, yang pernah hebat ketika Raja Haimuruk Pati Gajah Mada sampai ke Filipina, sampai ke Sri Lanka, Majapahit semua Nusantara ini. Sampai ke Filipina, Majapahit semua. Bubar. Tanpa diteror, tanpa diperangi, tanpa takbir, nggak ada. Kata orang Jawa malah ngomong sirno ilang kertaneng bumi. Kerajaan Majapahit ditelan bumi hilang karpe dewe, hilang dengan sendirinya. Lah ilmunya mana? Ilmunya orang Jawa yang sakti itu. Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Kehebatan orang Jawa kalah oleh doanya santri. Santri dulu tapi kalau santri sekarang gentikan lumpur lapindo nggak bisa itu. Istiwota nangis besok tambah demen nyembur tambah. Ya Allah, tambah demen malah nyemburnya lumpur lapindo. Paling istiwota sudah nangis sudah. Jadi tanpa peperangan hilang Majapahit. Itu namanya hikmah. Tadi kawinnya sah nggak tadi? Kawinnya Brawijaya V dengan muslimah tadi sah apa tidak? Tapi punya anak laki-laki yang nanti akan jadi raja Islam dan menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit. Ya Allah. Itu namanya hikmah. Ada lagi satu lagi contohnya biar Prabu Siliwangi namanya Kuncaningrat. Mendengar ada ulama, ada orang bawa agama baru Islam direngas jengklok.
orang Cina namanya Hasanuddin. Karena baca Qur'annya enak dipanggil Syekh Kuro. Kuro itu qori maksudnya. Ya, berangkat dari Bogor, bawa pasukan, saya bunuh itu Syekh Kuro itu. Sampai di sana ada kutilang sedang baca Quran. Kuning, tinggi, langsing. Suaranya enak, cantik, kuning, seksi, langsing. Aduhai. Lagi baca Quran. Si raja ini jangan akan membunuh, malah klepek-klepek. Langsung lamar. Itu saya saja, namanya Subang Larang namanya. Namanya siapa? Ah, ini harus jangan lupa. Putri Ki Gede Tapa dari Cirebon. Ya silakan dikawin, tapi kamu harus masuk Islam. Oke, masuk Islam. Wasyahadat. Tapi ada mas kawinnya apa? Lintang kerti, tasbih. Lintang kerti maksudnya tasbih. Yaudah saya cari pasar, nggak ada. Ada di sana di Mekah. Udah saya berangkat ke Mekah. Keluar dari rumahnya Syekh Kuro, pinggir pantai, hong. Biasanya bisa terbang, nggak bisa terbang. Sekali lagi, hong, nggak bisa terbang, macet. Sekali lagi, hong, nggak bisa terbang. Kata Syekh Kuro, kamu sudah masuk Islam, kalau mau terbang, bismillah dulu baru hong. Nurut dia, bismillahirrahmanirrahim, hong terbang. Tidak lama datang buat tasbih, kawin dengan Subang Larang. Konon wafi riwayah, raja ini murtad atau tidak semangat Islamnya. Islam nggak semangat, nggak semangat lah, kurang semangat Islamnya. Tapi punya anak namanya, alhamdulillah pada tahu ya, Prabu Kian Santang alias Sunan Rahmat Suci alias Ki Galantrang alias Ki Setra alias Ki Maung Keling. Wah. Kuburannya di mana? Di Garut. Ini nanti yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat. Kecuali Patih Pucukumun tetap agamanya Sunda wiwitan Karuhunan dengan pengikutnya suku Baduy di Malimping di Lebak Banten sampai sekarang itu agamanya Karuhunan Sunda. Tidak Islam tapi nggak akan ganggu Islam. Pengikut dari Pucukumun. Jawa Barat menjadi Islam semua oleh Sunan Prabu Kian Santang, Sunan Rahmat Suci gara-gara kutilang kuning. Udah gitu aja lah, nanti syukron, mudah-mudahan ada manfaatnya malam ini. Mari kita dengarkan bersama-sama tausiah irsyadat dari Akhil Azizul Karim, Ketua Wilayah NU Jawa Timur, Ki Haji Marzuki Mustamar. Insyaallah nahnu nastafid min ilmih. Kita akan mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wa yakhudkum lima fihi shalah wal khair wa huwal fiqhul thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.